Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'ad. Kita masuk ke pertemuan terakhir ya, dari mata kuliah pengenalan pola. Pada hari ini kita akan belajar tentang ekstraksi fitur tekstur GLCM, yang kepanjangannya itu Gray Level Concurrence Matrix. Kemudian sebentar akan dilanjutkan dengan materi salah satu metode rekognisi dalam pengolahan citra, yaitu Euclidean Distance. Ya, kita mulai dari GLCM ya. GLCM-nya di sini ada dua file materi yang akan Ibu berikan. Ada yang versi doc atau Word-nya, kemudian ada juga yang versi PowerPoint-nya. Adapun untuk secara teori, rumus, kemudian listingnya bisa kalian dapatkan di file Word-nya. Kemudian untuk perhitungan manualnya bisa kalian lihat di PowerPoint ya. Kita bahas dulu yang di Word. Ya, jadi GLCM ini salah satu dari metode ekstraksi fitur secara tekstur. Jadi sekali lagi Ibu sampaikan bahwa jika kalian ingin melakukan penelitian yang dimana berbasis pengolahan citra, kemudian datanya itu secara visual bisa dibedakan secara tekstur, maka silahkan pilih salah satu metode ekstraksi fitur yang berbasis tekstur ya. Salah satunya itu GLCM. GLCM ini yang paling banyak dipakai oleh peneliti dalam bidang pengolahan pola, khususnya pengenalan pola citra ya. Nah, metode ini pertama kali diusulkan oleh Haralick pada tahun 1973 dengan temuannya sebanyak 28 fitur. Ya, jadi ada 28 ciri dari citra yang bisa Anda dapatkan berdasarkan metode GLCM ini ya. Nah, kemudian GLCM ini dia menggunakan perhitungan tekstur yang berada pada orde kedua ya. Nah, kemudian orde pertamanya itu dia menggunakan perhitungan statistika, cuman nanti dinormalisasi sehingga dia nantinya berada pada orde kedua. Nah, seperti itu. Nah, kemudian adapun variabel atau parameter yang bisa Anda gunakan dalam pengambilan fitur dari GLCM ini, itu bisa kita ambil berdasarkan sudutnya, ya, bisa juga berdasarkan jaraknya. Nah, kalau berdasarkan sudut itu akan dihitung berapa nilai fitur antar ketetanggaan piksel berdasarkan sudut. Nah, kalau dia sudutnya 0 derajat, berarti berapa nilai fitur hubungan ketetanggaan pikselnya, misalnya antara titik piksel ini dengan di sebelah kanannya. Ya, seperti itu. Nah, tergantung juga dari jaraknya. Nah, kalau jarak itu dihitung berapa jarak antara piksel yang satu dengan piksel yang lain. Jadi kalau jarak 1, maka cuma 1 piksel yang menjadi jarak antara piksel yang kita mau hitung nilai fiturnya. Ya, jadi kalau jarak 1 derajat 0 berarti tetangga di sebelah kanannya. 1 piksel tetangga di sebelah kanannya persis. Seperti ini. Kalau Anda ambil jarak 2, kemudian derajatnya 0, berarti 2 piksel, berapa nilai fitur antar tetangga 2 piksel yang jaraknya itu sebanyak 2 piksel. Jadi 1, 2, seperti itu. Begitu juga dengan jarak tidak ada aturan ya berapa jarak yang bisa kita ambil, tergantung dari seberapa signifikan dari hasil nilai ekstraksi fiturnya nanti antara jarak yang satu dengan jarak yang lain. Biasanya sih paling banyak jarak yang diambil itu sampai 5. Seperti itu. Jadi 5 piksel tetangga dari nilai piksel yang kita mau hitung nilai fiturnya. Jadi seperti itu ya, kalau 0 derajat itu dia di sebelah kanan, tetangga piksel di sebelah kanannya. Kalau derajat 45 itu berarti di diagonal kanan atasnya. Tetangga piksel diagonal tetangga kanan atasnya. Jadi dihitung berapa nilai fitur antara titik piksel ini dengan 1 piksel di diagonal kanan atasnya, atau 2 piksel, atau 3 piksel. Nah, kalau 90 tepat berada di atasnya. Ya.
Kalau 135 diagonal kiri atasnya. Nah, seperti itu. Hanya 4 derajat yang bisa, hanya 4 sudut ya atau 4 arah yang bisa kita gunakan sebagai parameter untuk pengambilan nilai fitur dari metode GLCM ini. Nah, kemudian saya tidak bahas dulu perhitungan manualnya. Kita lihat dulu ada berapa fitur yang bisa kita dapatkan dari metode GLCM ini. Jadi ada namanya fitur angular second moment atau ASM. Rumusnya itu seperti ini, ya. Kemudian fitur kontras. ASM itu gunanya untuk mengukur homogenitas citra, ya. Bagaimana homogenitas dari citra yang akan kita ambil nilai fitur ASM-nya. Nah, kemudian untuk kontras itu menyatakan ukuran keberadaan variasi aras keabuan piksel dari suatu citra. Jadi kalau semakin banyak nilai piksel dengan beraras keabuan, ya semakin banyak nilai gradasi keabuannya atau grayscale-nya, maka nilai kontrasnya juga semakin tinggi. Seperti itu. Kemudian ada juga fitur IDM, ini untuk mengukur homogenitas. Ya. Apa hubungannya dengan ASM? Itu sebentar kita lihat bagaimana perhitungan manualnya. Ya. Nah, kemudian ada juga entropi. Ya, entropi. Kemudian ada korelasi untuk mengukur ketergantungan linear antar nilai aras keabuan. Ya, ketergantungan secara linear. Ya, antara nilai piksel yang satu dengan nilai piksel yang lain. Seperti itu. Nah, adapun listingnya bisa kalian lihat di sini namanya glcm.m. Satu parameter yang bisa kita gunakan sebagai inputan yaitu citra berskala keabuan. Adapun outputnya nanti ada 4 dengan nilai fitur masing-masing yang kita bahas tadi, ada ASM, kontras, IDM, entropi, dan korelasi berdasarkan arahnya masing-masing ya atau sudutnya. G0 itu berarti 0 derajat, G45 artinya 45 derajat, G90 90 derajat, G135 135 derajat. Nah, seperti ini. Jadi untuk menentukan sudutnya 0 derajat itu bisa kita lihat dari rumusnya di sini. Antara tetangga yang satu dengan tetangga yang lain tepat di sebelah kanannya. Seperti itu. Adapun untuk sudut 45, yang ini ya, X tambah 1. Sudut 45 itu dari sininya. Ini, posisi ini. Y kurang 1 dengan X tambah 1. Kalau sudut 90, Y kurang 1, X yang tepat di atasnya. Ya. Kalau sudut 135, posisinya itu di sini. Y kurang 1, X kurang 1. Sudut kiri atas. Seperti itu. Nah, kemudian untuk fiturnya, ini ada masing-masing derajat akan dibuatkan variabel untuk khusus fitur ASM. Nah, kemudian masing-masing derajat ini akan dihitung fitur ASM-nya berdasarkan rumus yang ada tadi di materi sebelumnya. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga fitur kontras. Perhitungannya bisa kita lihat seperti ini ya. Ya. Nah, kemudian untuk fitur IDM, rumusnya sebagai berikut. Kemudian fitur entropi, rumusnya sebagai berikut. Ini pakai logaritma di dalamnya ya. Nah, kemudian itu untuk entropi, IDM dan entropi. Kemudian ada juga covariance. Ya, covariance itu yang ini. Dari sudut covariance ada 2 berdasarkan X-nya atau kolomnya, kemudian Y-nya berdasarkan barisnya. Nah, kemudian deviasi standar, rumusnya sebagai berikut. Ini juga terbagi atas 2 untuk deviasi standar, ada untuk yang secara barisnya dan ada secara kolomnya dan ada secara barisnya untuk masing-masing derajat atau masing-masing arahnya. Kemudian korelasi,
sebagai berikut rumusnya. Ya. Nah, kemudian nilai fitur yang telah kita tuliskan rumusnya berdasarkan derajat masing-masing. Untuk outputnya itu bisa kita panggil dengan cara seperti ini. Apa nama variabel parameter outputnya, maka seperti itu kita tulis untuk masing-masing derajatnya, ya, G0 untuk 0 derajat, kemudian diikuti dengan tanda dot, lalu diikuti dengan nama variabel fitur yang telah kita sisipkan tadi rumusnya di atas. Nah, kemudian nama fitur yang akan menjadi output dari listing atau function glcm.m ini. Kemudian sama dengan variabel apa yang kita panggil nanti nilai dari variabel yang kita hitung tadi di atas, ya. Kalau yang ini G0.ASM berarti ASM0 yang diambil nilai variabelnya. G0.kontras berarti variabel kontras 0 yang akan diambil variabelnya. Kemudian akan melewati function glcm ini sebagai output dengan nama variabel kontras. Nah, jadi nanti outputnya itu yang tampil nanti itu keterangan atau teks seperti ini. Ada ASM, kontras, IDM, entropi, dan korelasi. Nah, adapun cara menjalankannya seperti ini. Jadi untuk GLCM ini yang kita baca atau yang kita inputkan citranya itu adalah citra grayscale, ya. Tidak bisa untuk citra RGB dan tidak bisa juga untuk citra binary. Jadi harus grayscale karena dari namanya saja grayscale co-occurrence matrices, ya, GLCM. Nah, kemudian silakan copy listing untuk pemanggilan pembacaan citra grayscale-nya. Nah, sembari kita tunggu MATLAB-nya, Ibu tampilkan dulu ini yang PowerPoint-nya, ya. Ya, jadi di sini Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana perhitungan manual dari GLCM. Kembali dibahas lagi di dalam PowerPoint ini bahwa tekstur itu adalah suatu pengulangan pola, ya, dan distribusi secara spasial. Ya, adapun ilustrasi tekstur bisa kita lihat dari ketiga citra ini. Ini adalah tekstur citra dengan dengan komparasi warna yang sama, ya. Di mana citra yang pertama ini 50% hitam, 50% putih. Begitu juga citra kedua ini, ya, dari persentase perbandingan warnanya sama, 50-50, 50% hitam, 50% putih. Begitu juga dengan citra yang ketiga. Nah, ini kalau kita hitung fiturnya berdasarkan orde ke-1 tadi menggunakan standar perhitungan standar statistik, ya. Itu kayak mean, standar deviasi dan sebagainya. Itu tidak akan bisa memberikan perbedaan fitur yang signifikan antara ketiga citra ini karena dari orde 1 ini yang dia hitung itu ya komposisi warnanya, ya. Berapa persen hitam, berapa persen putih, kalau citra binary. Kalau citra grayscale ya dia hitung masing-masing pixelnya, berapa nilai fitur mean-nya atau standar deviasinya untuk nilai pixel 0, nilai pixel 1, sampai nilai pixel 255. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita pakai standar statistik, ya, yang biasa itu tidak bisa memberikan nilai fitur yang akan memberikan perbedaan antara citra yang satu dengan citra yang lain ini, dari ketiga citra ini. Nah, maka muncullah GLCM untuk mengatasi kelemahan dari standar statistik tersebut. Nah, jadi GLCM ini analisis teksturnya itu berada pada orde kedua. Jadi dia turunkan dari standar statistik tadi yang dari mean, standar deviasi dan sebagainya diturunkan atau dinormalisasikan sehingga mendapatkan fitur atau rumus yang baru untuk menghitung probabilitas hubungan ketetanggaan, ya. Jadi GLCM itu intinya kita mau menghitung berapa fitur
atau nilai ciri dari probabilitas hubungan ketetanggaan antara dua piksel, ya. Jadi piksel yang satu dengan piksel yang lain kita mau hitung fiturnya. Nah, kalau untuk menghitung bagaimana hubungan probabilitas antara piksel yang satu dengan piksel yang lain, maka digunakan dua parameter, yaitu berdasarkan jaraknya dan orientasi sudutnya. Nah, makanya tadi seperti yang Ibu jelaskan, kalau 0 derajat itu ke kanan, ya, atau ke kiri. Kalau 45 derajat itu kanan atas atau kiri bawah. Kemudian 90 derajat itu atas atau bawah. Kemudian kalau 135 derajat itu sudut kiri atas atau sudut kanan bawah. Seperti itu. Adapun jaraknya bisa menggunakan jarak 1 piksel, 2 piksel, hingga 5 piksel. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk lebih dari 5 piksel. Nah, bagaimana cara perhitungan manual untuk GLCM? Jadi, langkah yang pertama, ini Ibu kasih contoh matriks. Matriks ini berasal dari suatu citra ya. Citranya itu tergantung ukurannya berapa. Ya, kalau misalnya dalam, saya buka dulu MATLAB. Kita baca dulu citra image batiknya ya. IMRIT doesn't exist. Nggak ada batik ya. Coba dicek dulu. Nggak ada memang batik. Pakai apa ya? Citra grayscale, kita coba boneka. Boneka.tif. Oh, sudah grayscale memang. Berarti kita cari yang RGB. Dedaunan ya. Oh ya, ini mau tidak disajikan. Ya, ini mau nah, seperti ini ukuran untuk nama variabelnya batik, tapi citranya daun, nggak apa-apa ya. Misalnya citra dedaunan.png ini ukurannya 290 kali 290, artinya ada 290 baris dan 290 kolom. Jadi matriksnya itu ukurannya 290 kali 290. Nah, kalau di sini yang Ibu kasih contoh ukurannya 4 kali 4. Nah, kenapa sedikit sekali ukurannya? Supaya memudahkan kalian untuk memahami bagaimana proses perhitungan manual dari metode GLCM ini. Nah, misalnya seperti ini ya, citra grayscale-nya berkisar antara nilai piksel 0 sampai 255. Nah, Ibu kasih contoh dari 0 sampai 3 aja dulu nilai pikselnya. Ya, jadi kalau untuk yang warna ini nilai pikselnya itu adalah 0, kalau yang warna agak abu-abu ini nilai pikselnya 1, yang lebih terang dari abu-abu yang sebelum itu nilai pikselnya 2, kemudian yang warna putih ini kita berikan nilai piksel 3. Selanjutnya, langkah yang kedua dalam metode GLCM ini itu ditentukan dulu hubungan spasial ya dari piksel referensi dengan piksel tetangga. Nah, piksel referensi itu piksel yang menjadi titik awal untuk atau piksel sumber ya, sumber piksel yang kita mau hitung nilai fiturnya yang ini. Ini kita mau hitung. Biasanya dimulai dari sudut kiri atas. Jadi ini dulu yang kita hitung nilai fiturnya. Selesai yang ini, yang posisi koordinat 0,0, maka dilanjutkan lagi di piksel sebelahnya dengan koordinat bukan 0,0 ya, 1,1. Di sini 1,1 baris 1 kolom 1. Kemudian pindah ke sebelahnya baris 1 kolom 2. Pindah lagi nanti di sebelahnya baris 1 kolom 3. Seperti itu sampai di baris terakhir kolom terakhir. Nah, jadi secara satu persatu nanti dihitung nilai fitur pikselnya ya. Nah, itu piksel referensi. Adapun piksel tetangga ya dengan tetangganya. Tetangga yang mana tergantung dari berapa jarak dan berapa sudut yang Anda mau gunakan. Nah, jadi itu gunanya dua parameter tadi. Nah, misalnya kita tentukan nilai D-nya itu 1,
kemudian sudutnya itu 0 derajat. Berarti tetangganya itu di bagian mana itu? Kalau seperti ini, ada yang bisa jawab? Dari 14 orang ini, ada yang bisa jawab? D1 dan sudut 0 derajat itu berarti tetangga yang mananya? Yang kanan, sebelah kanannya kah? Atau sebelah kanan atasnya kah? Atau sebelah atasnya? Atau sudut kiri atasnya? Kalau kita lihat tadi teorinya seperti ini. 0 derajat itu di sini, kemudian kalau jarak 1 ya berarti 1. Kalau jarak 2 ya berarti 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, jadi kalau seperti ini nilainya, berarti tetangga yang mananya? Di kanan, kanan atas, atas, atau kiri atas? Ada yang bisa jawab? Bunda lanjut kalau tidak ada yang menjawab. Atau Ibu pilih. Siapa yang belum ada nilai bintangnya? Jarang-jarang Ibu bertanya di mata kuliah ini ya. Jadi agak jarang yang bisa dapat bintang. Siapa yang bisa? Coba Husnul Amalia Dahlan. Husnul, ada Husnul? Langsung kabur. Atau Dewi Ratnasari. Ada Dewi? Halo Dewi. Tidak menyahut. Iya, Bu. Oke. Dewi bisa jawab? Nilai D1 sudut 0 derajat itu berarti tetangganya berada di mana? Kalau posisinya kita di sini, mulai dari sini. D1 0 derajat itu berarti dia di mana? Di piksel tetangganya, Dewi. Halo Dewi. Hai. Tadi 15 partisipannya, sekarang sisa 11. Indriani coba. Ibu ndak mau lanjut kalau ndak ada yang jawab. Saya panggil satu-satu. Ya, siapa? Indriani mau jawab? Ya. Indriani mau jawab? Kenapa tiba-tiba hilang? Ndak ada lagi suaranya Indri. Muhammad Asriansyah, atau Anissa, atau Ainun Firdayani, atau Zulfadli, Zulham, Hilmi, Aldi Safar, Firman Ridwan. Ada yang bisa jawab? Halo. 2. Ya Bu, Ibu. Ya, siapa yang mau jawab? Ini, nilai D1 dengan sudut 0 derajat berarti ini misalnya ini piksel referensi, berarti piksel tetangganya berada di mana? Di kanan bawah, atau di mana? Halo? Di kanan bawah kayaknya Bu. Kanan bawah, Bu, kapan? Kanan bawah. Coba kita lihat lagi materinya tadi. 0 derajat itu di mana? Ke kanan atau ke kanan bawah? Ke kanan Bu. Iya, ke kanan ya. Ya, ke kanan sebanyak berapa piksel? Sebanyak berapa piksel? Berapa jaraknya? 1 Bu. 1 ya. Siapa itu yang menjawab tadi? Siapa tadi yang bersuara? Ya Firman. Oke, Firman ya. Ya, jadi 0 derajat D1 itu artinya di kanannya, pas di kanannya sebanyak 1 piksel. Ya, jadi berapa hubungan antar ketetanggaan piksel referensi yang ini dengan piksel tetangganya, tepat di 1 piksel di sebelah kanannya. Nah, selesai nanti di sini dihitung, pindah ke sini,
berarti ini lagi yang jadi piksel referensi, kemudian yang menjadi tetangganya adalah yang pas di sebelah kanannya lagi, seperti itu. Ya, kalau jarak 2 berarti antara piksel referensi di sini, piksel tetangganya itu yang ini, karena 2 piksel. Ya, 1, 2, seperti itu. Kemudian kalau 3 piksel, ya berarti ini piksel referensi, maka piksel tetangganya yang ini. Seperti itu. Itu kalau 0 derajat. Kalau Kalau 45 derajat itu di kanan atas. Nah, ini dia tidak ada kanan atasnya ya. Jadi untuk baris pertama itu tidak ada nilai fitur yang bisa didapatkan pada baris pertama. Nanti di baris keduanya baru bisa dihitung. Ya, ini menjadi piksel referensi, kanan atasnya sebanyak 1 piksel, ini yang menjadi piksel tetangganya. Pindah lagi di sini, ini jadi piksel referensi, maka kanan atasnya ini yang jadi piksel tetangga. Begitu seterusnya. Nah, kalau 90 derajat, seperti itu juga. Baris pertama tidak bisa didapatkan tetangga atasnya, maka nanti di baris kedua baru bisa didapatkan piksel tetangganya. Ini piksel referensi, kalau D1 sudutnya 90 berarti pas di atasnya, ya, sebanyak 1 piksel. Ini piksel referensi, ini piksel tetangga. Ini piksel referensi, ini piksel tetangga. Ya, begitu juga dengan yang arah 135 derajat. Bisa dihitung itu baris kedua dan kolom kedua. Kalau di kolom pertama belum bisa, karena tidak ada di sudut kiri atasnya. Nanti di sini baru bisa dihitung. Antara ini piksel referensi dan ini piksel tetangganya, sudut kiri atas. Ya, pindah ke sini, sudut kiri atas lagi piksel tetangganya, dan seterusnya. Ya, jadi bisa dipahami ya. Nah, jadi kita berikan nilai piksel untuk masing-masing piksel referensi dan nilai tetangga. Kita tulis dulu semua nilai piksel yang ada. Ini nilai piksel 0, 1, 2, 3, maka itu yang kita tulis 0, 1, 2, 3. Begitu juga dengan nilai piksel tetangga 0, 1, 2, 3. Lalu kita tuliskan hubungan spasialnya ya, antara nilai piksel 0 dengan 0. Maka kita tulis di sini 0,0. 0 dengan 1, maka hasilnya 0,1. 0 dengan 2, maka 0,2. 0 dengan 3, 0,3. Begitu seterusnya sampai piksel terakhir untuk referensi dan piksel terakhir untuk tetangga. Yaitu 3 dengan 3, hasilnya 3,3. Selanjutnya, setelah ditentukan hubungan spasialnya, maka kita hitung jumlah keokurensinya dan mengisikannya pada area kerja yang tadi. Ini area kerjanya, ya. Jadi hubungan spasial yang pertama yang akan kita hitung adalah 0,0. Nah, jadi dari matriks awalnya tadi ini yang ada berapa yang hubungan spasialnya itu 0,0 yang dengan jarak 1 dan arah 0 derajat. Nah, berarti hubungannya itu seperti ini. 0,0. Jadi kita mulai dari sini dulu. 0,0 ada 1. Pindah ke sini, apakah ada 0,0? Tidak ada. Maka dilangkahi. Ini juga tidak ada 0,0. Nanti pindah ke sini, ada dengan tetangganya 0,0. Maka dihitung tadi 1, maka ditambah lagi dengan 1 ini jadinya 2. Dicari lagi 0,0, apakah ada yang hubungan spasialnya 0,0? Tidak ada. Maka hubungan spasial untuk 0,0 itu ada berapa keukuransinya? Ada 2. Nah, jadi 0,0 ini kita isi di area kerjanya sebanyak 2. Pindah ke sini 0,1 lagi yang kita hitung keukuransinya. Ada 0,1. Ada kita lihat 0,1 di sini. Ayo deh aktif Ki menjawab. Putri Fadilah, Muhammad Asyriansyah, Anissa, Ainun, Zulfadli, Zulham, Hilmi, Aldi Safar. Ada kita lihat di sini hubungan spasial 0,1. Ada, Bu. Ada. Siapa yang menjawab ini? Siapa yang menjawab tadi? Halo? Halo, siapa yang menjawab tadi, Dek? Langsung diam. Kenapa loyo sekali semuanya ini anak muda?
Halo, siapa tadi yang menjawab ada? Siapa? 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 Jen Ki langsung matikan. Ibu mau lanjut tanya Ki lagi. Siapa tadi yang jawab ada? Enggak mau Ki kan nilai bintang. Nilai bintang itu 10 loh. 10 dari nilai total 100. Nah, Firman sudah ada nih nilai bintangnya. Siapa lagi yang mau? Halo? Cowok tadi yang jawab. Ikmar, Asriansyah, Zulfadli, Zulham, Hilmi, Aldi. Sudah mi Padek deh. Ibu ndak mau lanjut Padek menjelaskan kalau begitu. Tidak ada di interaksi. Lebih baik Ibu kasih saja materinya, terus kalian pahami sendiri saja. Jadi, jangan Ibu jelaskan. Karena kalau Ibu bertanya, tidak ada juga yang menjawab. Jadi, percuma, Ji. Sudah, Midi, kita akhiri saja kelas hari ini. Ya. Sudah, Mi? Tidak mau jadi lanjut? Izin lanjut Ibu. Lanjut Bu, izin. Iya, Padek jawab, Ki Padek. Kalau ada berapa yang 0,1? Ada 2 kayaknya Bu. Ada 2 kayaknya. Ya, ini suaranya Firman yang paling ku kentarai karena paling rajin menjawab. Ada 2 ya, yang mana Firman? Ini sama ini. Ya, saya ambil dulu. Ya, ini saja. Nah, ini sama ini. Ya, 0,1. Sebanyak 2. Jadi kita isi di mana tadi? Kita isi di sini yang hubungan spasial 0,1 sebanyak 2. Nah, sekarang hubungan spasial selanjutnya adalah 0,2. Ada kita lihat 0,2 di sini? Ada ya, ini. Sebanyak 1. Sekarang berapa? 0,3 lagi. Ada 0,3 di area kerjanya? Tidak ada Bu. Tidak ada, maka kita isi dengan 0. Ya. Lanjut lagi di bawahnya, 1,0. Ada 1,0? Tidak ada, Bu. Tidak ada, ya maka diisi dengan 0. Begitu seterusnya, ya. Jadi nilai ini berasal dari tahapan sebelumnya ini, hubungan spasial. Terakhir kita hitung 3,3. Ada 3,3? Ada, Bu. Ada ya, ini. Jadi sebanyak 1. Nah, jadi paham kita dari mana angka ini berasal? Dari jumlah kookurensi hubungan spasial dari area kerja matriks aslinya atau matriks awalnya. Ya. Sehingga kita dapatkan ini matriks kookurensi. Jadi tadinya dia seperti ini, berubah menjadi seperti ini nilainya. Ya. Nah, tahapan selanjutnya kita jumlahkan matriks kookurensi yang di tahapan ketiga tadi dengan transposnya untuk menjadi sebuah matriks simetris. Nah, ini tadi yang kita dapatkan matriks kookurensi 2210, 0200, 0031, dan 0001. Lalu transpos. Apalagi itu transpos? Ada yang masih ingat? Transpos matriks itu apa? Baris jadi kolom, kolom jadi baris. Iya, siapa itu yang menjawab? Ainun kayaknya. Saya, Bu. Iya. Jadi benar ya Ainun, ini baris 2210 menjadi kolom 2210. Ini tadinya dia baris kedua, 0200 menjadi kolom kedua 0200. Baris ketiga 0031 ditranspos menjadi kolom 3 0031. Baris keempat 00001 ditranspos menjadi kolom 4. Jadi paham kita transpos? Nah, selanjutnya kita jumlahkan. Nah, bagaimana lagi teorinya penjumlahan matriks? Sesuai dengan posisinya, ya. Nah, ini posisi baris 1 kolom 1 dijumlahkan dengan matriks berikutnya di posisi yang sama.
baris 1 kolom 1. Jadi 2 tambah 2 hasilnya 4. 4. Ya, berikutnya seperti itu juga. 2 tambah 0 hasilnya 2. 2. Iya. Berikutnya begitu juga. 1 tambah 0 hasilnya 1. 0 tambah 0 hasilnya 0. Begitu seterusnya sampai baris terakhir, kolom terakhir. 1 tambah 1 hasilnya 2. Maka kita dapatkan di tahapan keempat ini namanya matriks simetris. Berubahlah lagi nilai matriksnya. Dari 2210 bla 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 0001 menjadi 4210 dan seterusnya 0012. Nah, masuk nih ke normalisasi matriks. Normalisasi matriks rumusnya itu PIJ sama dengan VIJ dibagi sigma VIJ. Nah, apa itu PIJ? PIJ itu adalah normalisasi matriks itu sendiri. VIJ itu nilai elemen untuk masing-masing sel matriks tadi. Adapun sigmanya jumlah seluruh elemen yang kita dapatkan di tahapan keempat tadi, yang di matriks simetris, ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita lihat rumusnya seperti ini, elemen dibagi total jumlah elemen, berarti untuk mendapatkan normalisasi pada baris 1 kolom 1, rumusnya adalah elemen dibagi total elemen, berarti 4 dibagi totalnya ini semua nilai piksel yang ada di dalam matriks simetris ini. Kita total dulu. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 1, 7. Tambah 0 tetap 7. Tambah 2 jadi 9. Tambah 4 jadi 13. Dan seterusnya sampai di sini, kalau tidak salah hasilnya 24. Ya, kalau tidak salah, hasilnya totalnya ini 24. Maka untuk mendapatkan nilai normalisasi pada baris 1 kolom 1 di sini, rumusnya adalah 4 dibagi 24. Hasilnya 0,1667. Ya, pada baris 1 kolom 1. Begitu juga di baris 1 kolom 2. 2 dibagi totalnya ini, 24. 2 dibagi 24 hasilnya 0,0833. Begitu seterusnya sampai baris terakhir, kolom terakhir. 2 dibagi 24 hasilnya 0,0833. Maka didapatkanlah matriks normalisasinya. Nah, dari matriks normalisasi inilah maka bisa kita hitung fiturnya. Nah, jadi belum ada nilai fitur di sini. Baru sampai di matriks normalisasi. Nah, fiturnya yang mana? Ya, bisa kita hitung kalau di listing tadi pakai GLCM. Bisa juga di MATLAB pakai toolbox-nya MATLAB. Ya, jadi boleh pakai function yang ada di materi Word-nya Ibu tadi, yang glcm.m, boleh juga pakai ini. Ini toolbox-nya MATLAB. Sudah ada memang nih function bawaannya MATLAB untuk menghitung GLCM. Ya, listingnya itu kita bikin variabel yang akan menampung nilai fitur yang akan kita dapatkan dari citra yang kita mau hitung GLCM-nya. Perintah toolbox-nya itu adalah gray comatrix, dalam kurung ada beberapa parameter yang dibutuhkan. Yang pertama itu nama citra, ya, citra grayscale yang kita mau hitung fitur GLCM-nya, lalu diikuti dengan perintah offset, kemudian tentukan berapa nilai offset yang kita mau gunakan. Offsetnya tadi itu adalah 2 parameter, yaitu jaraknya dengan sudutnya berapa, seperti itu. Kemudian 6 levels itu biasanya 256 karena citra grayscale ada 256 pixel, ya, 0 sampai 255. Lalu gray limits. Nah ini dia nilai offsetnya. Jadi parameter inputan pada GLCM itu setelah citranya tadi ini, selain citra grayscale-nya, tentukan juga nilai offsetnya. Nah, offsetnya itu tergantung dari sudut yang kita mau pilih dan juga jaraknya. Jadi iya, seperti ini. Jadi kalau untuk sudut 0, offsetnya itu 0 dengan D. Jadi kalau D-nya tadi kita tentukan 1, berarti 0 dengan 1. Seperti itu, ya, nilai offsetnya. 0 dengan 1. Nah, jadi seperti ini nilai offsetnya. Kurung siku, ya, lalu di dalamnya nilai 0 spasi 1. Itu artinya 0 derajat dengan 1 dengan jarak 1 pixel dengan tetangganya.
Ini pixel referensi, ini pixel tetangga. Nah, kalau 45 derajat, nilai offsetnya itu min D, D. Nah, berapa jaraknya tadi? 1. Berarti min 1, 1 untuk mendapatkan sudut 45. Nah, jadi nilai offsetnya untuk sudut 45 dengan jarak 1, min 1, 1. Seperti itu. Ya. Kalau 90, rumus offsetnya itu min D, 0. Ya, berapa jaraknya? 1. Berarti min 1, 0. Nah, jadi kalau 90 derajat, nilai offsetnya itu min 1, 0. Kalau satu jaraknya ya. Terus kalau 135 derajat, rumus offsetnya itu min D, min D. Nah, berapa tadi jaraknya? 1. Berarti min 1, min 1. Ini, min 1, min 1. Ibu, kalau jaraknya 2, boleh tidak? Boleh, tinggal diganti saja ini nilai D-nya. Jadi kalau untuk sudut 0, berarti nilai offsetnya adalah dengan jarak 2, berarti 0 dengan 2. Sudut 45, min 2, 2. Sudut 90, min 2, 0. Sudut 135, min 2, min 2. Seperti itu. Ya. Jadi D-nya ini yang kita ganti-ganti nilainya. Yang 0 ini tidak boleh. Ya. Sudah ketentuan nilai offsetnya. Seperti itu. Nah, apakah boleh boleh kita hitung nilai fitur untuk semua derajat, Bu? Boleh. Jadi nanti di nilai offsetnya itu kalian tulisnya seperti ini. 01, titik koma, min 11, titik koma, min 10, titik koma, min 1, min 1. Seperti itu. Ya, untuk 6 level, ya berdasarkan citra keabuan, biasanya dia pakai bit 16 ya. Kedalaman bit 16, berarti 2 pangkat 4, 4 bit. Nah, kemudian semakin besar penggunaan level bit, maka biasanya membutuhkan waktu komputasi juga yang semakin lama. Ya, jadi silakan pilih bit yang agak rendah. Ya, bit itu berarti kita memesan berapa memori yang dibutuhkan untuk menyimpan nanti nilai fitur yang kita dapatkan seperti itu. Nah, jadi untuk mendapatkan nilai fiturnya di MATLAB itu setelah kita jalankan tadi ini, ya perintah ini Greyko Matrix, nanti di bawahnya ketikkan key ini. Stats ini adalah variabel yang akan menampung nanti nilai fiturnya. Lalu ini toolbox untuk mendapatkan nilai fitur dari perhitungan GLCM-nya. Ya, namanya Greyko Props. Ini tidak boleh salah-salah ya. Harus sama persis hurufnya karena ini adalah toolbox dari MATLAB. Dalam kurung dua parameter, ini variabel GLCM yang kita bikin tadi sebelumnya ini ya. Kemudian diikuti dengan properties. Nah, propertiesnya ini silakan Anda tulis sesuai dengan nama fitur yang kalian mau dapatkan. Apakah kontrasnya? Ya, silakan tulis kontras. Apakah korelasinya? Silakan tulis correlation. Apakah energinya? Silakan tulis energi. Apakah homogeneity? Silakan tulis homogeneity. Kalau semuanya, Bu, ya silakan tulis semuanya. Seperti itu. Jadi toolbox ini memberikan kita kemudahan dalam hal tidak perlu lagi kita bikinkan KIDIA rumus seperti di file Word tadi ini, seperti ini. Nah ini, tidak perlu kita bikin rumusnya seperti ini. Langsung aja dipanggil dari MATLAB, ya, toolbox-nya. Ya, cuman kalau seperti itu seakan-akan mengajarkan kita untuk malas belajar ya. Jadi terserah kalian mau pakai yang ada rumusnya seperti ini atau mau pakai cara ringkas seperti yang tadi pakai toolbox, itu silahkan dicoba saja ya dua-duanya. Tapi Ibu harapkan kalian pelajari dulu secara perhitungan manualnya supaya kalian paham bagaimana bisa didapatkan nilai fitur kontras, korelasi energi dan homogeneity. Ya, itu secara MATLAB atau secara ringkasnya ya. Nah, sekarang seperti ini penulisannya. Energi, homogeneity, dan seterusnya. Nah, sekarang kita hitung perhitungan manualnya untuk ASM, fitur ASM. Rumusnya ASM tadi adalah sigma I, sigma J, nilai pixel, kemudian dipangkat 2 kan. Oh, ada nih, file Excel-nya Ibu tadi. Untuk lebih mudahnya ya. Ini Ibu pindah ke Excel ya, ini contohnya, contoh bentukan matriksnya, tapi untuk perhitungan manualnya bisa kalian lihat di sini.
mana? Di Excel. Nah, Ibu pilih 4 kali 4 yang ini ya. Yang ini akan Ibu hitung. Ini sebagai contoh aja, tapi untuk ukuran sebenarnya itu citra yang Ibu ambil nilai pikselnya itu ukurannya segini. Ada berapa baris ini? Ada 161 kurang 1 berarti 160 baris, kemudian ada berapa kolom? Banyak ya. Tapi Ibu ambil yang 4 kali 4 awalnya ini ya. Nah, bagaimana hubungan spasialnya? Seperti yang tadi kita hitung, kita tulis dulu berapa nilai piksel yang ada di matriks tersebut. Ada nilai 37, ada 39, ada 40, ada 41. Begitu juga di tetangganya. Ini referensi, ini tetangga. Terus kita hitung nih 37 dengan jarak 1 dan derajat jarak 1 dan derajat 0 berarti yang seperti ini hubungannya ya. Matriks referensi dengan piksel tetangganya hubungannya seperti ini, kiri dan kanan. 37 itu ada berapa? Coba kalian hitung. Kita coret sama-sama ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, berarti isiannya di sini adalah 8. Sekarang 37 dengan 39. Adakah 37 dengan 39? Ada 37, 39? Tidak ada ya? Ada, Bu. Jadinya, tidak ada. 37, Nggak ada, Bu. 39, tidak ada ya? Jadinya 0. Sekarang, ya, sekarang 37, Oh, tidak ada. 40. Iya. Sekarang 37, 40. Ada 37, 40? 37 Tidak dengan ada, Bu. 40. Tidak ada ya, jadinya 0. Sekarang 37 dengan 41. Ada? Tidak ada. Tidak ada juga, Bu. Nah, jadinya 0. Begitu seterusnya sampai baris terakhir, kolom terakhir. 41 dengan 41 ada? Tidak ada, jadinya 0. Nah, Tidak maka ada, kita Bu. maka kita dapatkan matriks konkurensinya yang ini. Nah, ini 8000, 1100, 1000, 0010, kita dapatkan di sini. Ya. Nah, terus untuk dapatkan matriks simetris gimana caranya? Jumlahkan matriks kokurensi dengan apanya tadi? Apanya tadi? Transpos. Yes, transposnya ya. Baris kita ubah jadi kolom. Baris jadi kolom ya. 800 menjadi 800. 1100 jadi 1100 ya. Kita jumlahkan. 8 tambah 8 hasilnya 16. 0 tambah 1 hasilnya 1. Begitu seterusnya sampai baris terakhir, kolom terakhir. 0 tambah 0, 0. Maka didapatkanlah matriks simetrisnya. Dapat matriks simetris, selanjutnya dinormalisasi. Bagaimana lagi tadi caranya normalisasi? Elemen dibagi total jumlah elemennya. 16 dibagi totalnya ini. Berapa totalnya ini? Kita lihat di dalam file Excel ini. Langsung kasih perintah sum. Berapa di sini sel K179 sampai sel 6182. Itu sumnya, ya jumlahnya. Berapa kayaknya jumlahnya? 16 sama 1, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24. Ya, kebetulan sama dengan yang tadi ya, 24. Jadi 16 bagi 24 hasilnya 0,666667. Nah, begitu juga dengan yang ini. Lihat selnya L179 ini dibagi dengan total jumlahnya ini. 1 dibagi 24 hasilnya 0,041667. Begitu seterusnya sampai di bawah sini. Nah, kita masuk ke fitur. Nah, ini dia fitur ASM. Rumusnya itu seperti ini. A185 ini matriks normalisasi dipangkat 2 kan. Nah, jadi 0,66667 pangkat 2. Hasilnya 0,44444. Nah, begitu juga dengan yang ini. Elemen yang B185 sesuai posisinya dipangkat 2 kan. Ya, jadi rumus ASM seperti itu. Kita lihat tadi di PowerPoint.
Ini ya, nilai piksel di pangkat 2 kan. Nah, seperti itu. Ya, ASM. Kemudian ini untuk masing-masing elemen. Nah, untuk mendapatkan fitur akhirnya itu ditotal dari baris 1 kolom 1 sampai baris terakhir kolom terakhir. Ini ditotal ini semua. Ini. Maka didapatkan 1,72569 general 4. Jadi ini nilai fitur ASM-nya untuk citra tersebut ya, citra yang kita hitung nilai fitur ASM-nya. Nah, bagaimana dengan energi? Energi itu rumusnya adalah akar dari ASM. Nah, jadi rumusnya di Excel SQRT dalam kurung sel B196. Jadi ini akarnya ini 1,72569 general 4. Hasilnya adalah 1,313 dan seterusnya. Paham Maki untuk fitur ASM dan energi? Paham? Insya Allah, Bu. Oke. Kita lanjut ke fitur kedua. Fitur ketiga ini entropi. Nah, entropi itu rumusnya seperti ini. Minus nilai piksel dikali logaritma nilai piksel itu. Ya. Nah, maka rumusnya di Excel seperti ini. A185, mana tadi ini, yang normalisasi matriks. Harusnya minus ya, kenapa nggak ada minusnya? Coba kita lihat entropi ya, kita lihat materinya di Word. Oh, enggak ada Ji. Salah kanannya Bu itu, entropi. Nah ini ada minusnya ya, minus. Tapi kita lihat di sini entropinya dia pakai minus atau enggak. Entropi dikurang, entropi dikurang. Ya, pada dasarnya nanti itu hasilnya minus karena kenapa? Karena ada nilai logaritma, ya, nilai logaritma yang kita hitung. Jadi rumusnya seperti ini, A185 dikali logaritma dari A185. Nah, jadi hasilnya minus 0,11739. Begitu juga dengan di sebelahnya, ya. Sel yang normalisasi matriks tadi B185 dikali dengan logaritmanya. Nah, kemudian entropinya tinggal di total aja. Ya, hasilnya 0,8098. Jadi dapat Miki fitur ketiganya. Sekarang fitur keempat, fitur kontras. Kita lihat fitur kontras. Rumusnya adalah posisi baris dikurangi posisi kolom pangkat 2 dikalikan dengan nilai pikselnya. Nah, jadi untuk kontras itu dia melibatkan posisinya, posisi baris dan posisi kolomnya. Kita lihat di Excel. Nah, rumusnya seperti ini. Jadi kita tentukan memang di dalam di dalam formulanya. Yang di sini ini posisinya berapa? Jadi posisinya ini adalah baris 1 kolom 1, lalu dipangkat 2 kan, 1 kurang 1 dipangkat 2 kan, lalu dikali nilai piksel pada posisi baris 1 kolom 1 tersebut, yaitu 0,6667. Ya. Jadi 1 kurang 1 pangkat 2 kali nilai elemen pada baris 1 kolom 1 normalisasi matriks. Hasilnya 0. Kenapa? Karena 1 kurang 1, 0. Pangkat 2, 0. Dikali berapapun nilai yang ada di sini, pasti hasilnya 0. Kita pindah ke sebelah, jadinya baris 1 kolom 2. Maka rumusnya 1 kurang 2. Pangkat 2, lalu dikali nilai elemen matriks pada normalisasi matriks tadi di posisi yang sama. Baris 1 kolom 2. Hasilnya 0,0416667. Pindah lagi ke sebelah, berarti baris 1 kolom 3. Jadi 1 kurang 3. Pindah lagi ke sebelah, baris 1 kolom 4. Berarti 1 kurang 4. Pindah ke bawah, berarti ini baris kedua kolom 1. Jadi 2 kurang 1. Ya, begitu seterusnya. Sampai baris terakhir, kolom terakhir. 4 kurang 4 pangkat 2 dikali D188. Hasilnya 0. Lalu dijumlahkan, hasilnya 3,375. Nah, jadi ini dijumlahkan semua, hasilnya 3,375.
dapat nih 4 fitur. Lanjut lagi fitur selanjutnya. Fitur korelasi namanya ini. Cuman untuk mendapatkan fitur korelasi dibutuhkan rumus MX, rumus MY, rumus SX, dan rumus SY. Nah, jadi itu dulu yang kita hitung. Berapa rumusnya MX? Nah, ini. Untuk MX, rumusnya itu nilai mula-mula MX ditambah posisi baris, ya, ingat posisi baris ditambah dengan angka 1 dikali nilai piksel pada baris tersebut dan kolom tersebut, ya. Begitu juga dengan MY. MY nilai MY awalnya ditambahkan dengan ini untuk total ya, total MY. Apa itu J tadi? Posisi kolom, baris ya, kolom. Kolomnya J itu kolom, baris kolom. Lalu ditambahkan dengan angka 1, lalu dikali nilai pikselnya. Nah, maka untuk nilai MX ini rumusnya apa tadi? I, baris ya, baris 1 tambah 1. Jadinya langsung aja ini. Baris 1. Kalau ini baris 2 untuk MX. Baris 3. Ya, baris 1 dikalikan dengan nilai elemen yang pada normalisasi matriks di posisi yang sama. Ya. Begitu juga dengan baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Nah, untuk MX itu baris. Ya. Nah, kemudian totalnya dijumlahkan aja ini semua. Maka didapatkan total MX sebesar 7,08333. Nah, kalau MY namanya Y berarti posisi kolomnya yang kita ambil. Ini kolom 1, maka ke bawah ini dia 1 kali. Ya, 1 kali, ininya kita lihat nah. 1 kali nilai elemen matriks pada posisi tersebut. Begitu juga yang ini. 1 kali A186. Pindah ke sini kolom kedua. Nah, ini. Jadi dia ke bawah ini sama rumusnya, 2 kali. Pindah ke sini 3 kali. Pindah ke sini 4 kali. Nah, jadi MY itu posisi kolom. Lalu di total 5,708333. Nah, sekarang SX rumusnya itu 1 kurang C204. Mana tadi C204 ini? MX. Kita lihat dulu di materinya ya. SX. Ini. Apa tadi? Pangkat 2. Po itu pangkat ya. Posisi baris dikurangi dengan nilai MX, lalu dipangkat 2 kan, dikali nilai piksel. Itu SX. Posisi baris. Karena dia X. Jadi baris 1, maka ditulis 1 kurang, berapa tadi nilai XX-nya? MX-nya ya, totalnya. Ini C204. Lalu dipangkat 2 kan, dikali elemen pertama pada normalisasi matriks, yaitu A185. Maka inilah hasilnya. Pindah ke sini karena ini baris berarti dia masih tetap 1. Ya, 1 kurang C204 yaitu MX dipangkat 2 kan dikali dengan B185. Pindah ke bawah sini berarti barisnya 2 sekarang ya. 2 kurang C204. Ini total MX. Pangkat 2 dikali A186. Ini sama baris kedua, kemudian pindah ke sini baris ketiga. Ya. Ininya kita perhatikan. Baris 3. Baris 3, 3, 3. Pindah ke bawah, baris keempat. 4, 4, 4. Nah, kemudian total nih. Totalnya itu ya dijumlahkan aja ini. Dari K200 sampai N203. Nah, SY. Kalau SY berarti posisi kolomnya. Ini adalah kolom 1, ini kolom 2, ini kolom 3. Adapun rumusnya seperti ini. 1 dikurang H204. Ini H204 itu MY. Ya, total MY. 1 kurang H204 pangkat 2, lalu dikali elemen matriks yang di normalisasi matriks tadi, yang elemen pertama. Ya. Ini kolom, berarti kalau dia pindah ke sebelah, berarti kolom kedua. Pindah ke sebelah, kolom ketiga. Pindah ke sebelah, kolom keempat. Ini. Ya. Pindah ke bawah, kembali lagi, kolom 1. Pindah ke sebelah, kolom 2. Begitu seterusnya sampai kolom keempat. Ya. Lalu totalnya ditotal ini semua.
Dapatnya 39,147. Nah, baru bisa kita dapatkan korelasi, hubungan korelasi. Bagaimana rumusnya? Posisi baris dikali posisi kolomnya, lalu dikali nilai piksel, dikurangi mx kali my dibagi sx kurang kali sy. Nah, itu korelasi. Nih, 1 posisi barisnya ya. Posisi barisnya 1 kurang C204. Nah, berarti mx. 1 kurang total mx dikali kolom 1. 1 kurang total my. Dikali elemen pertama pada normalisasi matriks. Pindah ke sini berarti baris 1 kolom 2. Nah, ininya yang berubah. Ya. Baris 1 dikurangi dengan total mx dikali baris kolom 2 dikurangi dengan total my dikali elemen pada normalisasi matriks posisi baris 1 kolom 2. Pindah ke sebelahnya lagi berarti baris 1 kolom 3. Ya, jadi ininya yang berubah. Pindah ke sini baris 1 kolom 4. Ininya yang berubah, ya. Pindah ke bawah berubah lagi. 2 dengan 1 karena baris kedua kolom ke 1. Jadi angka ininya yang kita ubah. Baris 2 dengan kolom 1. Pindah ke sebelah baris 2 kolom 2. Begitu seterusnya sampai baris 4 kolom 4, ya. Nah, bagaimana totalnya? Ya dihitung aja totalnya ini dari A207 sampai D210. Untuk akhirannya itu rumusnya C211 ini total korelasi dibagi akar dari M204. Ini akar dari SX dikali SY. Ini ya. Kita lihat dulu. Ini. Ya. Apa tadi? C211 ini total korelasi dibagi akar dari SX dikali SY. Ini, ya. Maka didapatkanlah nilai akhir dari korelasinya sebesar 0,9733 bla bla bla. Fitur berapa ini? 1 2 3 4 5. 5 fitur sudah kita dapat. Sekarang fitur terakhir homogen. Homogen rumusnya itu A185 dibagi, kita lihat di sini, 1 dibagi 1 tambah posisi baris kurang posisi kolom pangkat 2 dikali dengan nilai piksel. Nah, ini dulu yang diproses lalu dikali dengan nilai piksel dari normalisasi matriks pada posisi baris dan kolom yang kita hitung pada saat tersebut. Nah, kita lihat di sini, ini baris 1 kolom 1. Nah, berarti nilai ini yang berubah ya, sementara 1 dan 1-nya tetap. Oh iya, kalau kita lihat ini kan 1, jadi ini bisa kita langsung kalikan saja ini. 1 dengan nilai piksel, berarti ini pindahkan saja ke sini. Ya, nilai piksel dari normalisasi matriks dibagi 1 tambah posisi baris kurang posisi kolom pangkat 2. Nah, ini. Sama dengan A185 dibagi 1 tambah baris 1 kurang baris 1 kolom 1, berarti 1 kurang 1 pangkat 2. Pindah ke sini baris 1 kolom 2. Nah, berarti ini yang berubah. Ya. Ini sama nilai elemen matriks di posisi baris 1 kolom 2. Pindah ke sini pindah ke sini baris 1 kolom 3. Nah, berarti ini yang berubah. Ya, sama elemennya. Pindah ke sebelah berarti baris 1 kolom 4, 1 kurang 4. Begitu seterusnya kita pindah ke sini baris 2 kolom 1. Nah, ini yang berubah. Ya. Dengan nilai elemen pada A186 baris 2 kolom 1 di normalisasi matriks. Sampai terakhir baris 4 kolom 4, ya. Lalu di total. Ini di total, maka itulah nilai fitur homogennya. Ya, jadi ada 6 fitur yang kita dapatkan dari matriks awal ini, ya, dengan jarak 1 dan sudut
sebesar 0 derajat. Saya pakai apa ya? Ini saja ya, 0 derajat. Nah, jadi dengan parameter segini, maksudnya ini ya, pada satu sudut aja dengan jarak 1. Nah, kalau untuk semua sudut berarti nanti dikali 4. Dikali 4. Tadi 6 fitur dikali 4 berarti 24 fitur nanti yang kita dapat. Kalau ya, semua sudut yang kita mau hitung nilai fiturnya ya. Sudut 0 derajat, sudut 45, sudut 90, dan sudut 135. Seperti itu. Nah, sampai di sini untuk penjelasan GLCM. Ada yang mau ditanyakan? Dari 11 partisipan, bisa dipahami untuk GLCM? Jawab Ki Bede. Bisa dipahami? Allah Bu. Oke. Insyaallah. Ya. Seperti itu ya untuk GLCM. Nah, sekarang kita masuk ke materi terakhir, yaitu pengenalan pola, tahap rekognisi nih. Selesai nih tahapan ekstraksi fitur. Sekarang kita masuk ke tahapan terakhir dari pengenalan pola, yaitu tahap rekognisi, pengenalan. Nah, ini Ibu kasih contoh metode yang paling sederhana dalam pengenalan pola, yaitu jarak Euclid ya, atau Euclidean distance. Euclidean distance ini biasanya kalian temukan pada metode KNN ya, K nearest neighbor. Nah, jarak tetangga. Ya, salah satu rumus di dalam KNN itu dia menggunakan jarak Euclid. Ada juga jarak Manhattan, ada juga jarak yang lain. Jadi ada banyak metode lagi di dalamnya KNN. Salah satunya itu ini, jarak Euclid. Nah, jarak Euclid itu rumusnya itu sangat sederhana. Saya bukakan di anunya mahasiswanya Umi Bede. Astagfirullah, Ibu ya. Saya bukakan nah ini. Ini nama anak bimbingannya Ibu ini namanya Ira Nurjana. Sekalian Ibu kasih contoh penerapannya ini pengenalan pola pada penelitian tugas akhir. Ini Ira Nurjana, dia punya judul Identifikasi Citra Daging Ayam Segar dengan menggunakan metode GLCM dan SVM. Jadi ekstraksi fiturnya dia pakai GLCM, rekognisinya dia pakai SVM. Ya, agak berbeda sih. Sorry, Ibu mau bahasnya jarak Euclid, tapi di sini dia kasih contoh SVM. Kalau gitu sebentar, Pindi. Kira jarak Euclid dia pakai IRA. Sorry. Jadi penjelasannya itu seperti ini loh. Saya kasih lihat dulu apanya ya. Teorinya ada di sini. Agak lama ini ya pertemuan terakhir. Kalau ada yang mau sholat silahkan sholat dulu. Karena nanti ada Ibu kasihkan video YouTube-nya nanti. Nah, sini. Jadi, nah ini ya jarak Euclid. Jadi ini namanya aplikasi temu kembali citra. Kenapa begini? Jadi kita sudah di tahapan terakhir ya. Nah ini menggunakan metode perhitungan jarak antara dua citra. Jadi jarak itu pendekatan umum yang dipakai untuk melakukan pencarian citra. Ya, silakan sholat dulu bagi yang mau sholat. Kemudian tingkat kesamaannya nanti dinyatakan dengan skor ranking ya, yang mana yang terkecil nilainya atau yang paling di atas urutan rankingnya. Jadi urutan rankingnya itu dari nilai paling kecil sampai ke paling besar. Yang mana nih yang nilai jaraknya atau nilainya paling kecil, maka itulah yang akan menjadi output nantinya. Ya. Nah, kita lihat ini rumus jarak Euclid. Ini vektor 1, vektor 2 berarti fitur 1, vektor ya, ini vektor sebenarnya, tapi kita anggap dia sebagai nilai fitur. Nilai fitur 1 dengan nilai fitur kedua, ini ada 2 ya, berarti
data latih dengan data uji yang kita mau hitung jaraknya. Ya, berarti alurnya itu begini loh. Ya, Ibu alurnya ini maju mundur. Nah, semoga kalian paham, Ji. Alurnya itu seperti ini. Data uji, data latih. Ibu paham kan Ki dulu data latih dan data uji. Mana nih alurmu? Nah, ini. Jadi itu seperti ini loh alurnya pengolahan citra. Jadi ada alur untuk data training atau data latih, ada juga alur untuk data uji. Itu dibedakan. Yang mana kita mau pakai data latih dibedakan dengan data uji. Misalnya ada 100 data, ya data citra, itu kalian bagi rasionya sebanyak, kalau bisa lebih banyak data latih daripada data uji. Paling minimum itu 60-40. Jadi 60 citra kalian latih dulu, lalu nanti diuji 40 citra sisanya. Nah, adapun alurnya itu ya seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa di-input dulu, lalu di pre-processing, lalu diekstraksi, lalu nilai hasil ekstraksinya ini disimpan ke database. Nah, begitu juga dengan data uji. Nah, nanti ketika kita mau uji, di-input data ujinya, di pre-processing, lalu diekstrak, itu nanti yang dibandingkan di sini. Ya, klasifikasi menggunakan jarak Euclid. Nah, kalau jarak Euclid kalian pakai, boleh juga metode klasifikasi yang lain. Ya, ada SVM, ada juga apa ya, yang lain. Sejauh ini sih masih seputaran KNN dengan SVMG, ya, yang anak bimbingannya Ibu. Belum ada yang berani pakai metode artificial intelligence yang lain. Padahal sebenarnya masih bisa, bukan masih bisa menggunakan ya metode artificial intelligence yang lain. Jadi itu nanti fitur data uji dikurangi dengan fitur data latih. Nah, diurutkan ya. Yang mana nanti yang terdekat dengan data latih, maka itulah yang akan menjadi output nantinya. Apakah untuk penelitiannya Iran Nurjana ini, apakah dia daging ayam segar atau daging ayam tidak segar. Seperti itu. Apa ini tadi? Nah, jadi jaraknya, rumusnya itu seperti ini. Data latih, data uji. Jadi data uji, data latih ya, karena data uji dikurangi data latih. Jadi data uji, nilai fitur yang ada di data uji dikurangi dengan nilai fitur yang ada di data latih, lalu dipangkat duakan, kemudian semuanya itu nanti masing-masing fitur dijumlahkan, lalu diakarkan. Nah, maka seperti itulah jarak Euclid. Misalnya seperti ini, ada nilai fitur yang kita dapatkan, ada 436, lalu fitur data ujinya 237. Nah, kemudian dikurangi nih, 4 kurang 2, pangkat 2 ditambah. 3 kurang 3, pangkat 2 ditambah. 6 kurang 7, pangkat 2 ditambah. Lalu diakarkan. Hasilnya itu akar 5, 2,2361. Jadi ini nih jaraknya yang didapatkan. Nah, nanti itu pada citra yang pertama. Citra latih yang pertama. Nanti dihitung lagi jaraknya dengan citra latih yang kedua. Jadi satu data uji itu harus diukur jaraknya ke semua data latih yang kita training sebelumnya, ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat di sini. Nah, ini adalah contoh perhitungan dari hasil penelitiannya Ibu, ya. Ibu itu punya penelitian deteksi kondisi organ ginjal manusia melalui iris mata. Nah, jadi dari kornea mata itu bisa kita identifikasi kondisi tubuh dari manusia. Apakah kondisi ginjalnya lagi normal, lagi sehat-sehat saja, atau lagi tidak sehat. Seperti itu. Jadi klasifikasinya Ibu itu ada dua. Ada normal ini dan ada abnormal. Ya. Jadi untuk perbandingannya ini Ibu kasih contoh citra latihnya itu sebanyak 10 dengan pembagian dua klasifikasi, ada normal dan abnormal. Data ujinya juga seperti itu. Ini hanya contoh aja ya. Tapi nanti kalau di aplikasi harus lebih banyak citra latih dibanding citra ujinya. Jadi paling minimum itu 60-40 perbandingannya. Nah, terus Ibu hitung nih nilai fiturnya masing-masing. Normal untuk
normal 1 itu pada citra yang pertama itu nilai fitur ASM-nya 0,0151. Nilai fitur entropinya 4,6253. Kontrasnya sekian, korelasinya sekian, IDM-nya sekian. IDM itu homogenitas ya, homogenitasnya. Pada citra latih yang kedua dengan klasifikasi normal, nilai ASM-nya sekian. Entropi sekian, kontras sekian, bla 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 bla, ya. Begitu juga dengan abnormal. Abnormal 1, abnormal 2, sampai abnormal terakhir. Ini citra latih. Nah, citra uji juga kita hitung nilai fiturnya. Setelah dihitung nilai fiturnya, simpan ke database. Nah, ini nih database-nya. Ya, anggaplah ini sebagai database-nya. Tahu gitu pengertiannya database? Ya, kumpulan dari beberapa tabel ya, yang saling berasosiasi ya, saling berhubungan antara tabel yang satu dengan tabel yang lain. Nah, sekarang kita mau hitung jarak Euclidnya. Caranya itu di sini. Nah, lihat ke rumusnya. Data uji kurang data latih. Nah, bagaimana tadi rumusnya? Satu citra uji, kita mau hitung jaraknya ke semua citra latih. Nah, jadi normal 6 ini kita mau hitung jaraknya ke normal 1, normal 2, normal 3, abnormal 1, sampai abnormal 5. Makanya Ibu kasih nama seperti ini. Ya, normal 6 ini data uji dengan normal 1. Ini data latih. Data uji normal 6, data latih normal 2. 6, normal 3. 6, 4, 6, 5. 6 abnormal 1, 6 abnormal 2. Jadi seperti ini. Kalau Ibu coret-coret, paham jadi kayaknya? Paham jadi. Ini, jadi dari sini ke sini. Lalu dari sini ke sini. Nah, jadi seperti itu. Dari satu data uji, kita hitung jaraknya ke semua data latih. Karena kita mau lihat outputnya nanti yang mana yang dia ambil hasil klasifikasinya. Nah, paham Maki? Ya, seperti itu. Kemudian, nah kita hitung nih di sini. Bagaimana rumusnya ini? Wow, banyak ya. Ya, banyak karena ada 5 fitur di sini, 5 fitur juga di data uji. Jadi nilai fiturnya yang di data uji sini, ASM untuk normal 6, ini ya. Coba kita lihat sini. B4 dikurang J4. Ya, bisa. Bisa begitu ya, data latih kurang data uji. Tidak masalah Ji, karena nanti hasilnya itu diberikan nanti nilai hasil mutlak seperti itu ya. Jadi B4 data latih dikurangi dengan data uji. Jadi sesama fiturnya. Ya, ASM dengan ASM, entropi dengan entropi, kontras dengan kontras, ya. Nah, ini ASM dengan ASM, entropi dengan entropi, kontras dengan kontras, korelasi dengan korelasi, homogeneity dengan homogeneity, itu masing-masingnya dipangkat duakan, ya. Hasil selisihnya itu nanti dipangkat duakan, lalu masing-masing fiturnya nanti ini dijumlahkan. Maka itulah hasilnya untuk DXY. Itu belum diakarkan ya, masih totalnya dulu, total XY-nya. Nah, untuk akarnya, ya tinggal kita berikan perintah SQRT. Akar dari ini tadi, B17. Didapatkan nilai akarnya, hasilnya 0,2506. Nah, kemudian itu kita hitung juga ke dari data uji yang normal 6 ini ke data latih yang kedua lagi, yaitu normal 2. Nah, kita hitung lagi pakai rumus yang sama. ASM-nya di data latih normal 2 dikurangi dengan ASM-nya di data uji normal 6. Ya, makanya Ibu kasih keterangan seperti ini supaya kalian tidak bingung. ASM dengan ASM, entropi dengan entropi, ya, begitu seterusnya. Dipangkat duakan, lalu dijumlahkan, kemudian diakarkan. Nah, begitu seterusnya sampai diukur jaraknya dari data uji normal 6 ke semua data latih, didapatkanlah hasilnya seperti ini, lalu di ranking. Nah, bagaimana caranya ranking? Pakai saja perintah minimum, cari nilai yang paling kecil di antara perhitungan jarak Euclid yang kita hitung tadi di sini. Yang mana yang paling kecil? Pakai perintah minimum. Ya.
sama dengan minimum dari C17 sampai C26. Nah, yang mana yang terkecil ini yang Ibu kasih highlight. Nah, ini yang yang terpilih sebagai nilai yang dengan jarak paling kecil atau ranking 1. Apa tadi nama klasifikasinya di data latih? Yaitu normal 1. Nah, maka data uji normal 6 ini outputnya nanti itu klasifikasinya itu adalah dikategorikan sebagai normal. Kenapa normal? Karena nilai yang terkecil itu berada pada kategori normal ya di data latih normal 1. Nah, seperti itu. Jadi outputnya nanti dia kita input citra citra iris mata yang kondisi ginjal manusia tersebut tidak normal, normal. Ketika dihitung jaraknya dengan data latih, alhamdulillah hasil klasifikasinya juga benar, yaitu normal. Ya. Nah, begitu juga dengan data uji yang lain. Normal 7 seperti itu juga caranya. Dihitung jaraknya dengan semua data latih yang ada di database Anda sampai yang terakhir, data uji yang terakhir. Nah, Ibu kasih contoh di sini 3 yang ke ini 1 2 3 ini alhamdulillah klasifikasinya benar, ya. Yang diuji itu abnormal, outputnya abnormal. Yang diuji normal, outputnya normal. Nah, ini Ibu kasih contoh output yang hasilnya salah. Ya, kenapa? Karena selama ini penelitian pengenalan pola itu belum ada yang mendapatkan hasil 100%. Dan dalam dunia riset memang mengatakan bahwa kalau ada yang akurasinya 100% berarti ada yang perlu dipertanyakan itu, ya. Ada sesuatu yang salah, ya. Jadi hukum alamnya istilahnya, hukum alamnya perhitungan akurasi pada penelitian pengenalan pola itu tidak akan mungkin bisa dapat 100%, pasti ada kekurangannya. Ya, setidaknya 99,99% lah itu bisa dipercaya. Kok 100% jangan dipercaya, pasti ada yang dibuat-buat di dalamnya itu, ya. Ada yang dikamuflase di dalamnya, seperti itu. Nah, Ibu kasih di sini output yang salah. Data yang kita uji itu abnormal, tapi ternyata setelah dihitung jarak euclidnya yang menjadi ranking 1 itu yang nilai terkecil itu ternyata di database data latih normal, jadinya outputnya normal, padahal yang kita uji abnormal. Nah, jadi perhitungan akurasinya ini dia salah. Nah, jadi pada penelitiannya siapa ini, Ira Nurjana, Ibu kasih lihat ya hasil akurasinya dia, nah. Nah, ini salah satu contoh saja. Dia pakai banyak parameter, dia pakai. Semua jarak dia pakai dan jaraknya itu dari 1 sampai 5. Dia mau cari tahu di parameter yang mana yang memiliki akurasi yang paling tinggi. Nah, Ibu kasih contoh yang ini saja, nah, karena banyak di dalamnya. Ini ada kategori, terus ada nilai aktual, ada nilai predik. Jadi nilai aktual itu adalah data uji, data aktual. Data ujinya, prediknya itu data data latihnya, ya. Jadi yang dia uji itu daging ayam tidak segar, dia kasih label itu angka 1. Kalau daging ayam segar dia kasih label 2, ya. Jadi dia pakai label 1 dan label 2. Nah, jadi kalau yang dia uji itu daging ayam tidak segar, kemudian sesuai dengan data latih yaitu daging ayam tidak segar, maka keterangannya dia benar. Nah, terus pas di daging ayam segar, kan harusnya labelnya itu 2 ya, atau kategorinya itu daging ayam segar, tapi ternyata outputnya itu 1 atau daging ayam tidak segar, maka dia dikategorikan sebagai akurasinya salah. Maka dihitunglah dari berapa ini data ujinya, ada 40 data ujinya, ada sekian yang salah. Nah, jadi yang kita hitung itu nilai benarnya, jangan hitung yang salahnya ya. Yang kita hitung nilai benarnya. Dari 40 data uji ini, berapa yang mendapatkan klasifikasi benar? Ada 23. Maka untuk menghitung akurasinya, rumusnya itu jumlah benar dibagi total data. Berapa jumlah benarnya? 23. Total data ujinya 40. Jadi 23 bagi 40 kali 100%. Hasilnya 57,5% pada parameter jarak
2 dengan sudut 45 derajat. Seperti itu. Ya. Nah, Ibu kembali lagi ke Excel. Ini ya, jadi penjelasannya seperti itu. Sehingga ketika Ibu hitung akurasi untuk kasusnya Ibu lagi, ini sorry ya, alurnya maju mundur, ada penelitiannya Ibu, ada juga penelitiannya Ira. Kalau Ibu hasilnya seperti ini, dari 10 citra data uji yang Ibu punya, yang mendapatkan klasifikasi yang benar itu sebanyak yang bukan warna merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 dari 10 data uji. Maka akurasinya adalah 7, ya, jumlah klasifikasi benar 7 dibagi total data uji. Ada 10. Dikali 100%, hasilnya 70%. Jadi tingkat akurasinya aplikasinya ini Ibu sebesar 70%. Seperti itu. Nah, kalau Ira, kita lihat kesimpulannya dia ya, yang mana yang paling tinggi itu berada pada parameter 100 arah 100 atau sudut 135 derajat dengan jarak 4. Itu dia dapatkan akurasi 82,5%. Nah, seperti itu. Nah, seperti itulah penjelasan tentang aplikasi temu kembali citra atau pengenalan pola. Jadi penelitian pengolahan citra itu seperti ini, ya. Yang penting ada nih data citrata, terus sudah sesuai dengan pemilihan metode preprocessingnya, ekstraksi fiturnya, dan klasifikasinya, maka insya Allah kita bisa selesai dengan cepat, ya. Ibu kasih lihat Ki, data citranya ini si Ira Nurjana. Jadi dia daging ayam segar dengan yang tidak segar. Nah ini dia daging ayam segarnya, ini daging ayam tidak segarnya. Dari mana itu dia dapat, Bu? Dia ambil secara manual ini, ya. Boleh juga kalau kalian tidak mau capek-capek ambil data, ada banyak sumber data yang bisa kalian peroleh ya. Data sekunder istilahnya. Kalau ini dia data primer karena dia ambil sendiri datanya. Ada di Kaggle, ada juga di database yang lain seperti yang Ibu jelaskan di materi paling awal di pengenalan pola, ya. Itu ada banyak database yang bisa kalian peroleh untuk melakukan pengembangan aplikasi dalam topik pengenalan pola. Ya, tidak dirasa waktu sudah jam 4:10. Nah, jadi ini dia ambil satu-satu ini si Ira. Saya kasih lihat Ki datanya, boleh Ji. Tapi cuma boleh lihat, tidak boleh diambil, ya. Kecuali kalau kalian mau melakukan pengembangan dari penelitiannya ini si Ira, boleh hubungi Ibu karena Ira ini dia masih pakai pakai MATLAB, itu pengembangannya Ibu tawarkan Ki berbasis mobile. Ya, siapa yang mau kembangkan ini penelitiannya Ira Nurjanah menjadi berbasis mobile, silakan hubungi Ibu secara personal. Ya, Ibu kasih Ki nanti semua data citranya ini Ira, tinggal kalian kembangkan menjadi berbasis mobile atau Android. Nah, ini dia data latihnya. Bagusnya seperti ini sih. Nah, ini data latihnya ya. Jadi dia crop supaya fokus ke dagingnya, citra dagingnya. Ini data ujinya. Nah, seperti itu. Ini source code-nya. Boleh dilihat, enggak boleh diambil. Ya, oke, sampai di sini materi Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Ji? Kalau tidak ada, Ibu bahas tugasnya ya. Tugasnya itu ada 2, karena Ibu rapel. Mana nih? Nah, ini. Karena kita belum UTS atau Meet, jadi langsung dirapel ya. Untuk Meet-nya itu, buatkan aplikasi GUI MATLAB, ya, berbasis GUI di MATLAB, yang di dalamnya itu ada operasi konversi, ada ekstraksi fitur histogram, ada ekstraksi fitur lacunarity, dan ekstraksi fitur GLCM. Nah, jadi tampilannya itu seperti ini. Ada input citra, ada konversi citra,
RGB ke grayscale ke binar, kemudian ada button extracity histogram, laconarity, dan GLCM. Nanti masing-masing button ini akan menampilkan hasil dari yang diinginkan oleh masing-masing proses button tersebut. Ya, kalau RGB ke grayscale, maka tampil citra hasil konversinya. Grayscale ke binar, maka tampil citra hasil konversinya. Ekstraksi fitur histogram, maka tampil nilai hasil ekstraksi fiturnya. Ini terserah kalian, boleh berupa tabel, boleh juga berupa text box, silahkan berimprovisasi. Ini pengerjaannya secara kelompok, yaitu 3 orang. Ya, silahkan cari yang mana yang sefrekuensi dengan Anda, Ibu kasih kebebasan, paling banyak, maksimum 3 orang. Boleh sendiri, Bu? Boleh. Kalau kalian punya skill dewa, ya, silahkan dikerja sendiri. Boleh berdua, paling banyak 3 orang. Jadi, nah, cukup sampai di tombol simpan saja. Kalau kalian mau secara apa istilahnya otodidak untuk mendapatkan bagaimana cara listingnya ini untuk klasifikasi, ya silahkan tambahkan 1 button di sini untuk klasifikasi. Ya, kalau sudah bisa, kalau tidak bisa ya cukup sampai tahapan ekstraksi fitur aja. Ya, cukup sampai tombol simpan di suatu database yang kalian inginkan, maka itu sudah selesai tugas Meet-nya. Nah, sekarang tugas finalnya, tugas Meet tadi ya, bikin aplikasi. Tugas finalnya itu ini, bikin laporan. Nah, laporannya itu berdasarkan aplikasi tak tadi. Nilai ekstraksi fitur yang kita dapatkan khusus untuk GLCM saja, ya. Jadi tampilkan Ki nanti di laporannya itu, tampilkan Ki tabel nilai rata-rata saja. Jadi laporan ini langsung saja nilai tabel nilai fiturnya, enggak usah banyak macam teori dan sebagainya, enggak usah. Yang perlu kalian tampilkan itu adalah citranya, kemudian nilai tabel ekstraksi fiturnya. Jadi seperti yang Ibu kasih contoh tadi. Ada tabel untuk citra latih, ya, nilai fitur untuk citra latih, ada tabel untuk citra uji, lalu ada tabel untuk simulasi perhitungan jarak Euclid dari masing-masing data uji ke seluruh data latih. Jadi berapa data uji tak? Ini hitung Ki semua nanti dengan data latih, ya, jangan ada yang luput. Kemudian silakan diberikan highlight yang mana yang jarak terkecil, maka itulah hasil klasifikasinya. Nah, kemudian bandingkan, ini nanti bikinkan Ki tabel untuk hasil perbandingan klasifikasinya, hasil perhitungan yang kita dapatkan tadi ini, yang kayak gini loh, yang paling terakhir di Excel, yang ini nih. Ini tabel klasifikasi ini namanya, ya, tabel klasifikasi. Tampilkan Ki nanti ini juga untuk yang terakhirnya. Lalu hitung akurasinya, ya, berapa hasil klasifikasi. Jadi klasifikasi ini kita pakai manual aja, ya, pakai Excel, nggak usah dulu ke aplikasi. Kalau Anda sudah berhasil di Excel, insya Allah gampang itu kita bikin aplikasinya nanti. Kalau kalian mau serius bikin penelitian tugas akhir dengan topik pengenalan pola citra, ya. Hitung akurasinya berapa yang benar dibagi total data uji kali 100%, maka itulah hasil akurasi dari kelompok penelitian citra yang kalian mau tahu berapa akurasi yang didapatkan dengan metode GLCM dan jarak Euclid. Ini belum saya edit. Silakan dikumpul paling lambat sampai batas akhir. Nanti Ibu kasih tanggalnya berapa ya, umumkan di grup WhatsApp sampai H-3 penginputan nilai di kalam. Jadi seperti itu. Adapun untuk presentasenya nanti Ibu pikirkan, kalau banyak waktu nanti Ibu adakan tanya jawab ya, respon tugas. Kalau tidak cukup waktu ya cukup kumpulkan saja laporannya ya. Tugas Meet dalam bentuk aplikasi dan tugas finalnya dalam bentuk laporan. Dikerjakan secara berkelompok. Oke, sekian. Ada yang mau ditanyakan? Terima kasih atas waktunya. Ada yang mau ditanyakan, Dek? Jelas, Ji? Iya, diam-diam di semua. Ya, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri ya mata kuliah pengenalan pola pada semester akhir tahun ini 2021
tahun ajaran 2021-2022 dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat untuk adik-adik sekalian dan semoga memberi bisa memberikan inspirasi buat adik-adik agar terarah ya, untuk tercerahkan, untuk tidak bingung lagi memilih topik penelitian tugas akhir yang mana yang akan kalian ambil nantinya. Ya, semoga di antara beberapa kelas yang Ibu ajarkan ini adalah 1, 2 orang, 3 orang mungkin, atau 10 orang. Semoga ya bisa memilih atau berani ya. Karena terus terang untuk topik pengenalan pola citra itu memang hanya mahasiswa yang berani saja yang mau ambil ya. Adapun untuk yang agak takut-takut mungkin atau kurang bagaimana ya skillnya, itu tidak berani ambil topik yang seperti ini. Karena kenapa? Karena dalam pengenalan pola citra itu ada banyak metode yang kita gunakan di dalam, bukan hanya satu ya. Dan bukan hanya sekedar membuat aplikasi, tapi kita akan hitung atau kita analisis berapa tingkat akurasi yang didapatkan dari aplikasi yang telah kita buat, seperti itu. Jadi memang murni riset ya, murni penelitian yang kita lakukan di dalamnya. Ya, akhirul kalam, ya sekali lagi semoga bermanfaat. Ibu mohon maaf, mohon diampunkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dalam satu semester ini ada hal-hal yang kurang berkenan, khususnya dalam hal manajemen waktu ya, Ibu yang kadang berubah-berubah waktunya dari jadwal yang kita sepakati. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga adik-adik bisa memahami ya. Ya, kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.